Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun munajjiyat." Ada 3 yang akan membawa pada keselamatan, akan membawa kepada kebaikan. Yang pertama, khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam kesendirian maupun di depan orang banyak. Yang kedua, wal adlu fir ridha wal ghadab. Tetap adil di saat ridha dan di saat marah. Yang ketiga, wal qasdu fil faqri wal ghina. Tetap sederhana di dalam keadaan miskin dan kaya. Wa thalathun muhlikat, dan ada 3 kata Nabi yang akan membinasakan. Ada 3 juga yang membinasakan, yang akan menghancurkan. Yang pertama, hawan muttawa, hawa nafsu yang selalu diikuti. Yang kedua, syuhhun muta', sifat kikir yang ditaati. Yang ketiga, i'jabul mar'i binafsihi, kagumnya terhadap diri sendiri, kagum terhadap diri sendiri atau merasa diri hebat. Nah, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal yang akan membuat kita selamat. Ada 3 hal yang akan membuat keadaan kita selalu baik. Yang pertama adalah khasyatullah fis sirri wal alaniyah.
tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam keadaan sendiri maupun di dalam bersama orang lain. Jadi rasa takut kepada Allah itu sangat penting ditumbuhkan di dalam hati kita. Karena rasa takut kepada Allah ini adalah akar kebaikan. Maka ulama mengatakan wa'lam annal khawfa asla kulla khairin. Ketahuilah bahwa rasa takut kepada Allah itu adalah sumber setiap kebaikan. Ali radhiyallahu anhu katakan al-ilmu wal khawf. Ilmu itu adalah takut. Adalah takut. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah hamba-hambanya yang berilmu. Yakhsha dalam bahasa Arab artinya adalah takut. Khauf juga takut. Perbedaannya adalah kalau khasyah, rasa takut yang muncul karena ilmu. Rasa takut yang muncul karena pengenalan terhadap Allah. Orang semakin berilmu, semakin dia kenal dengan Allah. Semakin dia kenal dengan Allah, semakin dia takut pada Allah. Nah, kalau dia takut pada Allah, nah ini banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Antara lain manfaatnya takut kepada Allah itu adalah akan membuat seseorang mampu mengalahkan syahwatnya. Akan membuat seseorang mampu mengalahkan syahwat. Sementara syahwat ini adalah akar bahaya yang pertama. Nanti dilihat di akhir hadis. Hawan muttaba, tadi ada ya. Hawa nafsu yang diikuti. Jadi tidak bisa seseorang melawan syahwat, mengalahkan syahwat, kalau dia tidak punya rasa takut pada Allah. Jadi dalam diri kita ini ada beberapa kekuatan. Ada kekuatan fitrah, ada kekuatan akal, ada kekuatan syahwat. Nah, syahwat ini itu secara garis besar menggiring manusia kepada kesesatan. Apabila kita tidak berhasil mengalahkan syahwat itu. Musuh kita terbesar itu pertama adalah syaitan. Yang kedua adalah syahwat. Yang ketiga adalah dunia. Adalah dunia. Yang keempat adalah orang kafir. Adalah orang kafir. Yang lainnya itu, yang tiga itu akan mudah kita kalahkan kalau kita bisa mengalahkan syahwat. Kalau kita bisa mengalahkan syahwat, iblis kalah. Kalau kita bisa mengalahkan syahwat, dunia kalah. Kalau kita bisa mengalahkan syahwat, orang kafir juga kalah. Jadi pekerjaan yang paling berat itu adalah jihadun nafsi. Berjihad melawan diri sendiri, syahwat. Cuman kalau nggak dikasih syahwat repot juga, mati kita. Kalau tidak ada syahwat juga punah manusia ini. Cuman sifat syahwat adalah selalu membawa kepada
kejelekan. Innan nafsa la ammaratum bisu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Nah, jadi ini antara lain manfaat rasa takut pada Allah. Khasyah adalah rasa takut yang muncul karena ilmu. Ilmu yang semakin dalam terhadap Allah akan membuat seseorang semakin takut pada Allah. Semakin takut seseorang kepada Allah, antara lain manfaatnya adalah semakin dia mampu mengalahkan syahwatnya. Kalau khauf itu apa? Rasa takut, tapi tidak berdasarkan ilmu. Takut aja dia. Ada orang begitu. Ada, takut aja dia sama Allah. Takut dia sama Allah. Ada orang yang seperti itu. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, seorang yang bodoh yang memerintahkan anaknya kalau dia mati dibakar jasadnya. Ini adalah rasa takut yang tidak berdasarkan ilmu. Dalam bahasa Arab dinamakan dengan khauf. Nah, jadi manfaat rasa takut kepada Allah ini apa? Yang pertama adalah bisa mengalahkan syahwat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang akan menjadi penduduk surga? Orang yang bisa mengalahkan syahwatnya. Orang yang bisa mengalahkan syahwatnya. Siapa yang bisa mengalahkan syahwat? Man khafa maqama rabbih. Siapa yang takut kepada Allah. Siapa yang takut pada Allah, dia akan bisa kalahkan syahwatnya. Syahwatnya tidak dia ikut terus. Tidak diikut terus. Dia kalahkan syahwatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man jahada fina lanahdiyanna lahum subulana." Siapa yang bersungguh-sungguh, yang mujahadah, berjihad, melawan apa itu? Melawan nafsu, melawan syahwat. Lanahdiyanna, sungguh kami pasti akan berikan kepada dia hidayah. Hakikat hidayah itu apa? Hakikat hidayah itu adalah dua. Pertama, ma'rifatul haq. Ma'rifatul haq, memahami kebenaran dengan pemahaman yang lurus. Memahami agama ini dengan pemahaman yang lurus. Tidak ada di sana pemahaman yang bercampur syahwat. Ini yang pertama yang dinamakan ihdinas siratal mustaqim. Ma'rifatul haq. Diberi Allah kepada dia pemahaman tentang agama dengan pemahaman yang lurus. Yang kedua, itharul haq. Yang dinamakan orang yang mendapatkan hidayah itu itharul haq. Menjadikan kebenaran ini di atas segala-galanya. Kita mana lebih mengutamakan kebenaran atau karir kita? Orang yang mendapatkan hidayah itu adalah pertama dia ma'rifatul haq, mengetahui kebenaran dengan pemahaman yang lurus sehingga ia meyakininya dengan kuat. Ia buktikan dengan anggota tubuhnya. Pemahaman dia lurus, tidak mengikuti syahwat. Ada orang dia tahu yang benar tapi kadang dia takut sama orang, dia belokin makna ayat, makna hadis. Nah ini. Yang kedua, izharul haq. Dia menjadikan kebenaran ini di atas segala-galanya.
bukan dia taruh kebenaran itu di bawah. Lihat saudara-saudara kita di luar sana, mereka ketika meyakini bahwa Allah adalah ilah, mereka meyakini Islam, biarpun harus mati mereka bertahan dalam kebenaran. Iya kan? Disiksa, dibunuh, itharul haq, dia menjadikan kebenaran nomor satu. Banyak orang baru ditawarin satu kardus Indomie, dia berubah. Nah lihat, mereka disiksa, mereka dibunuh. Padahal kalau dia tidak konsekuen dengan kebenaran itu, dia selamat nggak? Selamat nggak kira-kira? Ya selamat. Dia bilang saya nggak jadi orang beriman. Iya kan? Lihat dalam Al-Quran, Allah katakan itu cerita orang-orang orang-orang yang dibakar itu. Ada dalam surah apa saya lupa. Wa ma naqamu illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ya. Jadi kata Allah, orang-orang yang beriman ini dibenci orang-orang kafir, mereka disiksa, mereka dibunuh, itu kenapa? Adalah karena mereka beriman kepada Allah. Ya kalau mereka tidak jadi beriman, mau menjadi orang murtad, enggak dibunuh itu. Enggak dibunuh. Saudara-saudara kita di luar negeri sana yang sekarang itu dibantai, kalau mereka mengatakan saya tidak jadi orang muslim lagi, mereka selamat itu. Tapi mereka tidak takut dengan kematian itu. Mereka tidak lebih menginginkan dunia ini daripada kebenaran. Lain halnya orang yang mengikuti syahwat. Lihat, nggak benar, di sono ada yang disiksa, nggak benar. Biar dapat apa? Biar dapat dunia. Tidak itharul haq, tidak mengutamakan kebenaran. Nah, jadi ini yang dinamakan dengan hakikat atau yang dinamakan dengan hidayah yang sesungguhnya. Pemahaman yang lurus tentang agama ini lalu menjadikan kebenaran itu di atas segala-galanya. Itu muncul dari mana? Muncul dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara lain manfaat daripada takut pada Allah akan membuat kita selalu bisa mengendalikan syahwat. Bagus nggak kira-kira? Saya pernah sampaikan di sini, setiap manusia itu pasti mendapatkan 5 hal. Kalau dia sikapi dengan bagus, pasti selamat dia. Setiap manusia pasti mendapatkan perintah dari Allah untuk diapakan? Untuk dilakukan. Kalau perintah dilakukan, baik nggak? Baik bagi kita dunia akhirat. Tapi setiap perintah itu syahwat tidak suka. Setiap manusia pasti mendapatkan larangan. Untuk diapain? Untuk ditinggalkan. Baiknya manusia apabila ia melakukan perintah, meninggalkan larangan. Kalau dikerjakan larangan itu berbahaya enggak? Berbahaya. Tapi setiap larangan itu syahwat manusia menyenanginya. Syahwat manusia menyukainya. Padahal Allah udah beri kita kekuatan yang pertama tadi secara fitrah. Kekuatan secara fitrah yang memahami setiap larangan tidak baik. Biar tidak sekolah agama orang itu dia ngerti kalau zina itu tidak boleh. Biar tidak paham Al-Quran hadis, orang tuh pasti ngerti kalau berbohong itu tidak boleh. Biar dia anak kecil ngerti kalau judi, khamar itu tidak boleh. Secara kekuatan fitrah kita diberi Allah kekuatan fitrah untuk memahami itu. Sehingga dalam memahami setiap larangan manusia tidak begitu butuh terhadap dalil untuk mengetahui itu. Cukup dia memahami itu dengan fitrahnya bahwa itu tidak baik. Tapi kan setiap larangan itu pasti disenangi oleh syahwat.
Tidak ada yang bisa meninggalkan itu kecuali ia bisa kalahkan syahwatnya. Setiap manusia, nomor 3, setiap manusia pasti mendapatkan nikmat. Tidak ada orang yang nggak pernah dapat nikmat. Untuk diapain itu nikmat? Untuk disyukuri. Kalau nikmat disyukuri bagus nggak? Bagus. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku tambah. Pasti aku akan tambahi. Syahwat tidak suka bersyukur. Setiap manusia pasti dapat ujian. Pasti dapat ujian. Kalau dapat ujian, bagaimana menyikapinya? Sabar. Cuman syahwat tidak suka ini ujian. Syahwat tidak suka ujian. Kalau kita dapat ujian, lalu kita bersabar, pasti nggak baik bagi kita? Pasti. Kenapa harus bersabar? Sabar itu doang yang akan membuat keadaan Anda baik. Kalau itu adalah musibah. Ya kalau nggak sabar nggak bisa. Ada teman di Cibinong, tadi saya ke situ. Awalnya lemah aja kakinya, lemah tapi bisa jalan. Tapi dia stres melulu. Kata istrinya, jadi nggak mau ngomong, nggak mau keluar, ditegur susah gara-gara penyakit itu. Jadi dia nggak mau ngapa-ngapain, diajak ngomong nggak mau, keluar juga nggak mau, stres dia dengan penyakit itu. Dia kalau stres dengan penyakit itu, apakah itu sembuh? Nah akhirnya merambat kemana-mana, sekarang mengalami kebutaan. Tambah stres dia. Maka Allah katakan, wasta'inu bis sabari was salah. Tidak ada yang akan membuat keadaan kita kalau kita mendapatkan musibah kecuali sabar. Tidak ada. Kalau kita sabar, musibah itu akan enteng. Musibah itu akan pasti tidak mengganggu kebaikan dan kehidupan kita. Enggak akan mengganggu. Dan jangan pernah merasa kok saya dapat musibah terus. Rasul-rasul itu lebih hebat musibahnya. Saya sering sampaikan bahwa pembuktian daripada tauhid yang benar itu adalah dari musibah. Intisari daripada tauhid itu adalah husnudzon pada Allah. Maka Rasul kalau dapat musibah dia dibilang alhamdulillah. Nah, jadi kita kalau dapat musibah marah sama Allah, iya kan? Padahal para rasul dulu musibahnya luar biasa. Mereka para rasul, Pak, musibahnya luar biasa. Ini kita baru sholat sebentar dapat musibah, kok begitu banget Allah sama saya. Iya kan? Apa salah saya? Sering orang begitu. Apa salah saya? Ada teman baru kesandung, emang gara-gara kesandung itu dia keseleo, dia bilang apa salah saya? Repot kalau begitu. Jadi nabi-nabi itu luar biasa. Apakah Allah tidak tahu mereka mendapatkan kesulitan? Tahu. Apakah Allah tidak melihat bagaimana mereka diperlakukan orang kafir? Allah tahu, Allah lihat. Mereka rasul, seolah-olah Allah biarkan. Nabi Yusuf seperti itu, ada dalam kesulitan demi kesulitan selama 40 tahun. Ayub seperti itu, ada dalam kesulitan selama 18 tahun dalam penyakit luar biasa. Apakah Allah tidak tahu semua itu? Tahu. Apa Allah tidak lihat? Siapa mereka? Mereka itu adalah para rasul. Jadi jangan bilang kayaknya saya tambah baik tambah banyak masalah. Enggak boleh. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Maka banyak orang begitu dia ngaku saya bertaubat, saya menjadi orang beriman, saya bertakwa, tapi begitu Allah uji dia jadi bajingan sekalian. Hati-hati. Nah, jadi setiap manusia pasti mendapatkan musibah. Pasti mendapatkan musibah. Di dunia ini nggak enak kalau nggak ada musibah. Yang enak nggak ada musibah di sorga. Kalau di sorga ada musibah nggak enak pak. Tapi kalau di dunia ini nggak ada musibah nggak enak dunia ini. Nggak enak kenyang kalau nggak pernah lapar. Nggak enak punya uang kalau nggak pernah nggak punya uang. Nggak enak sehat kalau nggak pernah sakit. Itu dunia. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, apa yang akan membuat keadaan kita baik dan pasti akan musibah ini menjadikan baik bagi kita adalah sabar. Tapi syahwat tidak suka itu. Syahwat tidak suka. Yang kelima, setiap manusia pasti jatuh pada dosa. Pasti jatuh pada dosa. Untuk diapakan? Untuk ditaubati. Untuk ditaubati. Tapi mudah enggak bertaubat? Bertaubat mudah enggak? Kalau inti taubat itu apa? Menyesal. Kalau kita melakukan kesalahan sama bos, dipotong gaji dikit enggak tanggung-tanggung penyesalannya. Apalagi di PHK. Dia punya dosa berpuluh-puluh tahun sama Allah dan menyesal, padahal dia masih ingat. Padahal antara lain karunia Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Surga ini aku sediakan bagi orang yang banyak bertaubat dan juga menjaga agamanya. Artinya apa? Manusia itu ada di dua waktu, di antara dua waktu. Waktu yang akan datang, waktu yang sudah lewat. Menyikapi waktu yang sudah lewat jauh lebih mudah ketimbang menyikapi waktu yang akan datang. Saya udah puluhan tahun lewat, mungkin 50 tahun. Di sana banyak dosa, gede-gede lagi dosanya. Sering meninggalkan sholat dan lain-lain. Gampang. Istighfar. Bertaubat. Selesai. Asal taubatnya taubatan nasuha. Cuman gampang nggak bertaubat ini? Kalau bertaubat ya Anda akan pasti baik. Kalau kita taubati masa yang sudah lewat, selamatlah kita dari konsekuensi dosa itu semua. Selamat. Maka menyikapi masa yang sudah lewat jauh lebih mudah. Coba dibayangin kalau Allah persulit kita menyikapi masa yang lewat. Semua sholat yang Anda lakukan, kerjakan lagi. Bingung kita, udah nggak tahu berapa waktu itu. Semua puasa yang Anda tinggalkan, kodok lagi. Repot, udah puluhan tahun. Udah puluhan tahun. Nah, kalau begitu nggak ada yang selamat. Nah, maka dari itu menyikapinya hanya dengan taubat saja. Hanya dengan taubat saja. Menyikapi masa yang akan datang ini yang sulit. Kalau kita udah 50 tahun ya paling 10 tahun lagi. Ini jauh lebih sulit. Memelihara agama ini jauh lebih sulit. Tetap sholat sampai mati, tetap ngaji sampai mati, tetap puasa sampai mati. Ini yang paling sulit. Ini yang paling sulit. Nah, jamaah sekalian, 5 hal itu adalah hal yang pasti silih berganti dalam kehidupan manusia. Hanya yang 5 ini, tidak ada di luar itu. Kadang kita dapat perintah, kadang kita dapat larangan. Kadang dapat nikmat, kadang dapat musibah. Kadang jatuh pada dosa. Kalau dapat perintah, lakukan. Dapat larangan, tinggalkan. Dapat nikmat, syukuri. Dapat musibah, sabari. Dapat dosa, taubati. Cuman itu semua adalah hal yang sangat sulit kecuali kita bisa kalahkan iblis, kalahkan syaitan.
Bagaimana supaya bisa kalahkan syaitan adalah rasa takut pada Allah. Rasa takut pada Allah. Yang kedua, manfaat rasa takut pada Allah itu apa? Manfaat rasa takut pada Allah adalah semangat beribadah. Semangat beribadah. Bagaimana supaya saya bisa terus hadir di sini sholat sampai saya mati? Ya, rasa takut pada Allah harus terus dipupuk. Rasa takut pada Allah, rasa takut kepada hari akhirat. Rasa takut pada Allah dan rasa takut kepada apapun yang diancamkan Allah. Takut sama Allah, takut su'ul khatimah, takut masuk ke kubur, takut masuk neraka. Nah, ini semua akan mendatangkan semangat beribadah. Man khafa adlaja, siapa yang takut dia yang paling semangat beribadah, kata Nabi. Man adlaja balagal manzil, siapa yang paling semangat beribadah dia yang paling mulia. Siapa yang paling banyak ibadahnya, yang paling semangat. Siapa yang paling bagus ibadahnya, yang paling semangat. Siapa yang paling ikhlas, yang paling semangat. Bukan yang paling lama, tapi yang paling semangat. Yang paling semangat. Man khafa adlaja, siapa yang takut dia pasti semangat. Man adlaja balagal manzil, siapa yang semangat dia yang akan mencapai kemuliaan. Ala inna sil'atallahil jannah, ingat dagangan Allah itu adalah sangat mahal. Ala inna sil'atallahil jannah, ingat bahwa dagangan Allah itu adalah surga. Nah, coba bandingkan semangat kita cari uang ketimbang semangat cari surga. Hebatan mana? Hebatan mana? Hebatan semangat cari dunia. Nah, jadi jemaah sekalian, kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, semangatlah beribadah. Dari mana muncul semangat beribadah? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ngaji terus. Ya. Kalau nggak ngaji sebulan aja nggak takut sama Allah nih. Lihatin aja, cobain aja. Ya. Kalau nggak ingat pada Allah, nggak bakalan takut. Nggak bakalan takut. Terus apa manfaat rasa takut pada Allah? Manfaat rasa takut pada Allah, Allah akan selamatkan kita dari apa yang kita takuti. Maksudnya yang kita takuti apa? Yang diancamkan Allah. Orang yang takut sama Allah pasti selamat dari Allah. Kalau enggak takut dia sama Allah, enggak selamat dia sama Allah. Enggak selamat. Orang yang takut terus su'ul khatimah, dia akan husnul khatimah. Dia akan husnul khatimah. Kalau dia terus mikir kalau nanti subuh saya mati, saya kira-kira su'ul khatimah atau husnul khatimah. Kalau dia takut banget dia akan su'ul khatimah, maka yang akan dia dapat adalah husnul khatimah. Kebalikannya. Adalah kebalikannya. Kalau dia terus berpikir tentang masuk ke dalam kubur, takut banget, enggak bisa menjawab pertanyaan di kubur, insya Allah akan bisa. Kalau terus dia berpikir tentang hisab, bagaimana ya kalau Allah hisab diriku? Bagaimana kalau Allah hisab diriku? Rasul katakan kalau ada satu saja dosa itu yang Allah tanya kenapa anda lakukan ini, pasti nggak bisa dijawab. Pasti masuk neraka. Kalau Allah sampai tanya kenapa anda lakukan ini. Pak udah berapa usianya? Pak Tono udah berapa usianya Pak? 60. Kalau satu saja dosanya sehari, udah berapa hari? Satu aja lah. Satu dosa aja sehari 60 tahun. Udah repot deh ngitungnya. Itu banyak. Itu udah banyak nomor itu. Ya kalau satu aja dah. Kalau satu aja ya enggak. Kita 60 tahun. Berapa hari kalau 60 tahun? Satu hari satu dosa aja.
Bagaimana kalau 10? Bagaimana kalau 100 nomor sehari? Jadi kalau orang terus membayangkan tentang hal itu sehingga dia takut dengan hisab, maka dia akan selamat dari hisab itu. Maka Umar katakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum engkau dihisab Allah. Karena kalau orang terus menghisab dirinya sebelum dia dihisab Allah, insya Allah akan mudah. Harus sering menghisab diri. Ulama kita mengatakan manusia itu harus memiliki beberapa waktu, harus bisa membagi waktu. Yang pertama, dia harus bisa membagi waktunya untuk munajat kepada Allah. Membagi waktu untuk munajat kepada Allah, untuk beramal. Untuk apa itu? Untuk akhirat kita. Coba deh Bapak bayangin, kalau waktu pagi aja kita, kalau benar-benar kita manfaatkan pagi aja, udah banyak kita dapat pahala. Kalau punya semangat. Begitu bangun tidur dia berzikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya enggak? Pahalanya besar ya. Habis itu dia ngapain? Dia berwudu, ya enggak? Begitu dia berwudu, hapus dosa karena wudu yang dia, anggota tubuh yang dia basuh. Iya kan? Lalu setelah itu dia pergi ke masjid. Satu langkah menghapuskan satu dosa, mengangkat satu derajat. Udah berapa itu? Udah gak bisa dihitung itu. Jangan pas bangun langsung nyari nasi uduk, belum cuci muka langsung nasi uduk. La haula. Orang beriman tidak begitu. Mencari akhirat itu tidak butuh waktu yang lama, enggak. Semangat. Begitu dia sampai ke masjid atau masih di rumahnya, dia salat 2 rakaat, salatnya ringan, enggak boleh juga panjang. Kalau panjang juga menyalahi sunnah. Raka'atani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Aisyah mengatakan raka'atanil khafifatan, 2 rakaat yang ringan. Enggak bagus juga Anda sebelum sholat subuh bolak-balik sholat, bolak-balik, enggak. Paling yang disyariatkan sebelum subuh kalau Anda belum tahiyatul masjid. Yang disyariatkan sebelum subuh itu rak'atanil khafifatan, 2 rakaat yang sangat ringan. Sehingga rakaat pertama ayatnya adalah kafirun, yang kedua adalah qulhu. Anda sudah dapat berapa? Yakin enggak? Yakin enggak pernah tinggal. Anda hilang duit cepet aja sebulan enggak pernah hilang dari ingatan. Bagaimana kehilangan dunia dan isinya? Kalau yakin. Lalu setelah dia 2 rakaat sebelum subuh, dia salat subuh berjamaah. Waduh, luar biasa. Enggak usah ditanya deh, kalau sunnah saja seperti itu tadi. Apalagi yang wajibnya ini, maka singkat aja Nabi katakan, man salla raka'ataini man sallal bardaini dakhalal jannah. Orang yang salat di 2 waktu yang dingin masuk surga. Nah, setelah dia melakukan salat subuh berjamaah, dia berzikir. Zikir apa tuh? Zikir salat wajib. Besar pahalanya. Besar. Ada sekelompok orang miskin datang kepada Rasulullah. Kata mereka, ya Rasulullah, saudara kami yang kaya borong pahala. Kok kamu ngomong begitu? Kata Rasulullah. Iyalah, kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Kami baca Al-Quran, mereka baca Al-Quran. Mereka haji, kami gak ikut. Mereka korban, kami gak pernah korban. Mereka bikin akikah, saya punya anak 12 gak pernah akikah. Mereka bersedekah, kami tidak pernah bersedekah. Bukannya mereka borong pahala namanya itu ya Rasulullah. Kata Rasul, mau nggak kalian saya kasih tahu, kalau kalian lakukan, kalian bisa mengejar mereka dalam hal pahala. Apa itu ya Rasulullah?
bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, lalu tutup la ilaha illallah. Kalian bisa mengejar mereka dalam masalah pahala. Nah, ini Islam tuh modalnya semangat doang. Ya mereka orang miskin itu girang banget, balik mereka ke rumah mereka lakukan ini amal. Orang kaya tahu. Mereka lakukan lagi apa yang diajarkan Rasul sama orang miskin itu. Balik lagi mereka ke Rasulullah orang miskin itu. Ya Rasulullah, saudara kami yang kaya tahu yang kemarin yang kau ajarkan. Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Begitulah kalau Allah menghendaki, Dia akan berikan karunia-Nya kepada siapapun yang Dia inginkan. Jadi bagusan mana orang kaya dari orang miskin? Sama-sama bertakwa. Bagusan mana? Orang kaya yang memanfaatkan hartanya lebih dari orang miskin. Paham? Dia punya harta, orang miskin tidak. Dia memanfaatkan hartanya sehingga ia karena hartanya lebih di hadapan Allah dari orang miskin. Bagusan mana? Orang kaya yang bertakwa, yang memanfaatkan hartanya di jalan Allah dari orang yang miskin bertakwa. Bagusan mana? Nabi bilang paling banyak saya lihat di surga orang miskin. Ayo. Iya, paling banyak di surga orang miskin karena lebih mudah jadi orang bertakwa, jadi orang ketika kita miskin. Orang yang paling goblok udah miskin di dunia nggak masuk surga, itu nggak ada di atas itu lagi. Ya, di dunia makan nggak makan, di dunia nggak punya uang, lalu mati masuk ke kubur dikebukin, nah itu. Habis dari kubur dihajar lagi. Aduh, nggak ada manusia yang paling jelek dari orang itu. Maka Nabi katakan orang yang paling jelek orang yang miskin tapi sombong. Tidak boleh sombong, tapi orang kaya lebih sederhana jawabannya kalau dia sombong dari orang miskin. Ini ada orang miskin sombongnya minta ampun ya. Waliyadzubillah. Lalu kenapa Nabi katakan dia melihat orang kaya miskin, orang kaya sedikit di surga karena sulitnya bersyukur. Karena sulitnya bersyukur. Nah, orang-orang kaya itu sudah tahu ya Rasulullah, lalu mereka mengamalkan lagi. Kalau begitu ya itu adalah karunia Allah. Itu kita mau ngapain kata Rasulullah. Nah, coba bayangin. Kalau Anda melakukan zikir itu hanya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Pahalanya seperti itu tadi yang katakan Rasul. Sebatas itu ajalah, udah berapa kita dapat pahala? Lama enggak waktunya? Enggak. Tapi ada orang dia dengarin azan pura-pura enggak dengar, ngorok dia. Padahal paling 1/4 jam atau setengah jam lah itu semua. Tidur juga enggak cukup segitu, ya kan? Nah, maka dari itu jemaah sekalian, antara lain manfaat daripada takut pada Allah akan membuat kita selamat dari apa yang ditakuti. Takut hisab akan selamat dalam hisab. Takut mizan akan selamat dalam mizan. Takut sirat akan selamat dari sirat. Takut neraka akan masuk ke dalam surga. Maka dari itu Allah katakan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Innama nut'imukum liwajhillah. Kami kasih kalian makan karena Allah. Artinya kami beribadah karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Bukan karena ingin balasan dari kalian. Bukan karena ingin terima kasih dari kalian. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kami lakukan amal ini semua adalah karena kami takut suasana akhirat yang mana pada saat itu banyak muka yang masam karena kesulitan yang luar biasa. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah pun selamatkan mereka dari suasana kesulitan hari kiamat itu. Kenapa? Karena mereka takut. Tadi saya katakan dalam riwayat Muslim, seorang yang bodoh takut sama Allah. Dia suruh anaknya membakar jasadnya. Padahal kalau keyakinan dia ini diyakini orang yang tahu dia adalah keluar dari Islam, karena menurut dia kalau dibakar Allah tidak bisa tanya.
Tapi benar-benar ini dia lakukan karena takut, biarpun itu takut berdasarkan bodohnya. Tapi dia benar-benar takut, buktinya dia suruh anaknya membakar dia. Allah perintahkan laut dan daratan untuk mengumpulkan jasadnya setelah jadi abu. Apa kata Allah? Begitu ia menjadi manusia sempurna lagi di hadapan Allah, kata Allah, kenapa kau lakukan ini semua? Kenapa engkau suruh anakmu membakar jasadmu? Dia bilang, aku takut padamu ya Allah. Aku takut padamu ya Allah. Apa kata Allah? Karena takutmu itu aku maafkan semua dosamu. Karena takutmu itu aku maafkan semua dosamu. Maka dari itu takut pada Allah antara lain manfaatnya adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Ampunan dari Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah padahal dia tidak lihat Allah. Lahum maghfirah, bagi mereka adalah ampunan. Wa ajrun kabir, dan bagi mereka adalah balasan yang pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Maka dari itu antara lain kata Rasulullah, yang tidak ikut dijemur nanti di akhirat, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, seorang lalu dia meneteskan air mata. Kenapa dia meneteskan air mata? Ada dua kemungkinan, kemungkinan cinta pada Allah, kemungkinan takut pada Allah. Air mata seperti ini kata Rasulullah haram masuk neraka. Nah, inilah manfaat daripada takut. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Yang kedua, sumber daripada kebaikan itu, akar daripada kebaikan itu adalah al-adlu fil ghadabi war ridha. Tetap adil, baik itu orang itu di saat kita sukai maupun orang itu di saat kita benci. Susah enggak? Susah ya. Kalau bini lagi dimarahin di saat dibenci, bisa enggak berbuat adil pada dia? Sulit. Di saat lagi disayang benar, sulit juga berbuat adil. Iya kan? Maka Allah katakan, jangan karena kebencianmu terhadap seseorang lalu membuat engkau tidak mampu adil. Ini saya dengar sering diucapkan, siapa sih namanya tuh? Yang di TV itu loh. Yang suka pakai serban itu siapa? Hah? Ngabalin. Ini selalu dia bawakan ini ayat, jangan karena kebencianmu kepada presiden sehingga membuat engkau tidak mampu berbuat adil. Sama, jangan juga karena kecintaanmu sehingga membuat engkau tidak mampu berbuat adil. Nah sekarang anak kita berantem sama anak orang, anak kita salah, sulit gak berbuat adil? Sulit gak? Sulit. Jadi berbuat adil kepada orang karena dia kita benci sangat sulit. Dan sama, berbuat adil kepada orang karena dia kita marahi juga sangat sulit. Jadi tetap ukuran daripada kebaikan itu Al-Quran dan Sunnah. Kalau kata Allah dan Rasulnya dia salah-salahkan, walaupun dia orang yang dicintai, walaupun dia orang yang dibenci. Kalau dia benar, tetap benarkan. Kalaupun dia adalah orang yang menjadi musuh. Dan kalaupun dia orang yang dicintai. Ini sulit ini. Hati-hati. Ini banyak menimbulkan masalah. Punya masalah dikit sama bini. Sebelum akur lagi, seminggu ini nggak adil sama bini seminggu. Sama anak juga begitu, lagi kesal, sehingga yang seharusnya hak dia kita tidak kasih, tidak bisa berbuat adil. Al-adalu fil ghadabi war ridha, tetap berbuat adil, baik di saat orang itu kita benci maupun di saat itu orang kita cintai. Lihat, hanya gara-gara dia mungkin tidak satu kelompok sama kita, nggak bisa berbuat adil. Itu contoh kecil aja deh. Nggak satu partai sama dia, padahal di dalam hatinya dia tahu itu apa yang dilakukan orang itu baik, tapi buruk melulu itu. Buruk melulu, ya kan? Ini banjir mulu Jakarta. Semua orang yang benci Anies Baswedan salah. Tapi orang yang sangat mencintai dia, mati-matian membenarkan dia, ya kan? Hati-hati. Dulu seorang perempuan Bani Makhzumiyah mencuri, dia harus dikisos. Bani Makhzumiyah ini ya termasuk Bani yang dihormati. Mereka bermusyawarat bagaimana caranya supaya ini putri kita, ini gadis kita jangan sampai dikisos sama Rasulullah. Ada yang memberikan usul, kita cari dulu lah siapa kira-kira yang omongannya tidak bisa ditolak Nabi, karena dia orang yang dicintai Nabi. Kan begitu ya? Kita mau masuk
masukin anak kita kerja, kira-kira siapa yang ngomongnya sama bos sehingga nih bos nggak bisa nolak, karena memang sulit kalau yang datang itu orang yang nggak bisa, orang yang dicintai. Mereka mikir siapa ya yang kira-kira yang omongannya bisa didengar Rasulullah, nggak bisa ditolak Rasulullah. Mereka berpikir, oh Usamah. Siapa Usamah? Usamah bin Zaid, anaknya Zaid bin Haritha. Zaid itu siapa? Pembantu Rasulullah yang dihadiahkan Khadijah. Jadi Rasul sangat sayang sama Zaid ini. Maka dulu karena sayangnya Rasul sama Zaid, itu orang-orang bilang Zaid bin Muhammad. Zaid anak Muhammad. Padahal dia adalah budak yang dihadiahkan oleh Khadijah. Karena selalu orang bilang Zaid bin Muhammad. Zainab mau menikah sama Zaid, padahal Zainab itu cakap. Zainab itu cantik, Zainab itu kaya, terpandang di Madinah. Dia mau menikah sama Zaid, padahal Zaid adalah budak, karena orang selalu ngomong Zaid bin Muhammad. Kenapa? Karena memang Rasul sangat cinta sama Zaid. Kenapa? Karena memang ini orang sangat baik, dan dia adalah karena baiknya dihadiahkan sama Khadijah. Jadi kan orang kalau nggak bagus baru dihadiahkan ya. Udah malu aja deh ini pegawai lu, ternyata tidak benar. Kalau yang benar dia nggak kasih. Nah ini karena bagusnya akhlaknya dikasih sama Khadijah. Lah ini adalah Zaid bin Haritha. Nah ini orang sangat dicintai oleh Rasulullah, sehingga orang menyebut dia adalah Zaid bin Muhammad. Nah itu tadi yang saya katakan, sampai Zainab mau menikah dengan dia, padahal ini orang paling cantik di Madinah, kaya. Padahal di dalam tidak pernah cinta sama Zaid, cinta sama bin Muhammadnya, bin Muhammad. Maka Allah turunkan ayat antara lain membatalkan tabani, tidak boleh mengaburkan ke nasab seseorang. Tidak boleh dikatakan bin sianu kalau bukan memang anaknya. Makana Muhammadun abali ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamin nabiin. Nah, karena cintanya Rasulullah, kalau Bapak lihat hadis, kadang hadis itu dikatakan perawi dari seorang kekasih Rasulullah, anak kekasih Rasulullah. Itu hadis dari Usamah tuh. Dari Usamah. Kenapa Rasul sangat mencintai Usamah? Karena dia adalah anak daripada Zaid. Nah, ketika Zaid menikah dengan Zainab, tidak seimbang, tidak ada kafa'ah, dia tidak dicintai oleh Zainab, tujuan pernikahan tidak tercapai. Lalu Rasul menyuruh Khadijah menyuruh Zaid untuk menceraikan Zainab. Diceraikan Zainab. Setelah diceraikan gak lama Rasul manggil Zaid lagi, kamu sini, kenapa pinang si Zainab buat saya? Dia pinang si Zainab, mantan istrinya, buat Rasulullah. Ya udah langsung nangkep, langsung dinikahkan Allah, walinya Allah langsung. Lalu setelah itu Rasul menikahkan Zaid bin Haritha ini kepada siapa? Ummu Aiman. Ummu Aiman siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman adalah mantan pembantu ibunya Rasulullah. Ya, yang mereka waktu ke Madinah ziarah ke kuburan ayah Rasulullah, lalu ibunya wafat di sana di Madinah, dia bawa. Yang membawa Rasulullah pulang ke Makkah adalah Ummu Aiman. Rasul sangat mencintai Ummu Aiman. Iya jelas, karena pembantu dari ibunya. Nah, Rasul menikahkan Zaid ini dengan Ummu Aiman. Terjadilah kafa'ah. Ada keseimbangan, lahirlah Usamah. Maka Rasul sangat sayang sama Usamah. Nah, Usamah inilah yang jadi utusan
Bani Mahzumiyah, agar supaya ini gadis mereka jangan dikisas. Mereka kira kalau yang ngomong adalah Usama, Rasul gak jadi mengkisas. Usama datang ngomong sama Rasulullah supaya ini gadis jangan dikisas. Apa kata Rasulullah? Apakah engkau ingin menghalangi hukum Allah, wahai Usama? Lau kanat Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadah. Seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, maka saya yang akan potong tangannya. Jadi sumber kebaikan itu yang kedua adalah al-adalu fil ghadabi war ridha. Hati-hati. Lagi marahan sama bini, jangan sampai tidak berbuat adil. Lagi marahan sama anak, jangan sampai tidak berbuat adil. Lagi dicintai pun, ya jangan sampai tidak berbuat adil. Maksudnya, lagi sayang benar sama bini, dibiarin. Dia tahu itu dosa, dibiarin lakuin dosa. Hati-hati. Lagi cinta banget sama anak, dibiarin lakuin dosa. Cinta banget sama anak-anaknya, anak gua nih sayang banget nih. Biarin deh, kasih HP deh, isi kuota deh berjam-jam. Padahal dia tahu itu nggak baik. Dia tahu itu akan merusak anak. Tapi tidak mampu meletakkan keadilan dikarenakan dasar cinta. Nah, jadi hati-hati. Adil. Adil, apa itu adil? Adil adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Artinya adalah tolak ukurnya Al-Quran dan Sunnah. Lakukan kebenaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kepada siapapun orang, baik itu orang itu adalah orang yang sangat kita cintai, maupun itu orang adalah orang yang kita benci. Yang ketiga, apa yang akan menjadi penyelamat itu adalah al-qasdu fil faqri wal ghina. Al-qasdu fil faqri wal ghina. Tetap sederhana. Tetap sederhana baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Ada orang lagi miskin, udah kikirnya minta ampun. Kikirnya minta ampun. Ada orang lagi kaya, rakusnya, borosnya minta ampun. Dua-duanya sifat tercela. Boros, mubazir itu adalah sifat syaitan. Kikir juga adalah yang di dalam akhir hadis kita nanti akan lihat, di situ adalah ada syuhun muta'. Rasa kikir yang ditaati. Itu bahaya besar tuh rasa kikir. Jadi dalam menyikapi nikmat Allah Subhanahu wa taala, lagi kita punya tetap sederhana. Tetap sederhana. Nikmati dengan baik, dengan cara yang halal. Tadi saya katakan, orang muslim itu, orang mukmin itu harus punya waktu, bisa membagi waktunya pada 4 hal. Yang pertama, dia harus bisa membagi waktu untuk munajat pada Allah. Waktunya munajat. Waktunya salat, waktunya zikir, waktunya ngaji. Jangan sampai enggak, itu doang untuk akhirat kita. Yang kedua, orang yang beriman itu harus punya waktu untuk menghitung dirinya. Lihat deh, orang kalau dagang, dia tutup dagangannya, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Hitung. Untung apa rugi? Nah, ini kira-kira kalau kita tidak punya waktu muhasabatun nafs setiap hari, repot nggak? Seminggu ini aja, Bapak ingat nggak apa dosa yang dilakukan seminggu ini? Nggak ingat kan? Lalu bagaimana mengimbangi itu dengan amal saleh? Ingat nggak seminggu ini berapa orang yang diribah? Diribah lewat lisan, diribah lewat WA. Seminggu ini nggak ingat ya? Nggak ingat. Ingat nggak seminggu ini rawatib yang tinggal berapa rakaat? Nggak ingat.
Jadi seminggu aja enggak muhasabatun nafs, udah repot kita. Orang dagang dunia aja setiap kali nutup dia muhasabah, maka ya harus ada waktu untuk muhasabah. Jangan langsung tidur, mikir dulu. Mikir, tadi siapa ya yang saya gibah hari ini? Supaya gampang taubatinnya. Tadi apa dosa yang saya lakukannya? Supaya gampang naubatinnya, lalu gampang mengikutinya dengan kebaikan. Oh, hari ini tadi saya tidak qobliyah subuh. Besok saya harus qobliyah subuh nih. Jadi kita lebih mudah menghitung dosa kita, melihat kelemahan-kelemahan kita, sehingga lebih mudah kita mentaubatinya dan lebih mudah kita mengimbanginya dengan kebaikan-kebaikan. Ini yang kedua, orang itu harus punya waktu untuk muhasabatun nafs. Yang ketiga, orang itu harus punya waktu bertemu dengan teman-temannya yang salih. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dengan siapa wa tawasaw bil haqqi? Dengan siapa wa tawasaw bis sabr? Ya dengan orang-orang salih. Harus bertemu dengan orang soleh. Untuk apa? Sholat berjamaah. Untuk apa? Untuk ngaji. Untuk ini, untuk itu. Gak bisa hidup sendiri. Gak bisa. Ulama besar aja gak bisa. Mempelajari agama ini secara otodidak saja gak bisa. Harus dia punya teman. Ini yang saya pelajarin, kalau saya begini-begini benar gak? Ulama-ulama kita kalau mereka sudah menggali ilmu, mengambil kesimpulan, lalu dia akan bertemu dengan ulama lain. Ini saya berpendapat seperti ini, kira-kira bagaimana kira-kira. Jadi orang beriman itu harus meluangkan waktu untuk bertemu dengan saudaranya yang beriman. Untuk apa? Untuk saling menasihati. Tentang apa? Tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Nah ini, yang ketiga, yang keempat, manusia itu harus punya waktu menikmati dunia ini dengan cara halal. Harus punya waktu menikmati dunia ini dengan cara halal. Jangan tidak dinikmati juga. Kenapa? Karena memang itu diperintahkan Allah. Allah sangat marah melihat orang yang Allah berikan kepada dia rizki, tapi seolah-olah tidak dikasih rizki. Nikmati dengan cara halal. Cari dengan cara halal, nikmati dengan cara halal. Nah, jadi akar kebaikan berikutnya yang ketiga adalah al-qasdu fil faqri wal ghina. Al-qasdu fil faqri wal ghina. Tetap sederhana. Tetap sederhana baik itu di dalam keadaan miskin maupun di dalam keadaan kaya. Nah, ini adalah tiga hal yang akan membuat manusia selamat. Adalah tiga hal menjadi akar kebaikan. Yang pertama adalah takut kepada Allah, baik itu di saat sendiri maupun di depan orang. Yang kedua adalah mampu berbuat adil kepada manusia, baik itu orang yang dibenci maupun itu orang adalah orang yang dicintai. Yang ketiga adalah tetap sederhana, baik itu di dalam keadaan miskin maupun di dalam kaya. Tiga hal yang akan membinasakan, insya Allah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Saat kalau kita sedang menegur anak kita, terus ada hal-hal yang tadi kita sampaikan dengan hak-haknya dikurangi, diabaikan. Kadang-kadang kita mengurangi haknya itu untuk kaitan kepada bagian dari pembelajaran kepada anak. Itu gimana? Tidak memberikan haknya? Ya kayak misalnya, ya uang jajannya kita kurangi lah atau apalah, karena memang bagian dari pembelajaran untuk sebagai punishment dia untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Apakah itu pasti membuat dia baik?
Tetap yang menjadi ukurannya apa yang menjadi kewajiban kita di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, tetap yang menjadi ukuran adalah Al-Quran dan Sunnah. Kamu kalau tidak begini, saya tidak kasih saya tidak kasih jajan. Apakah dia berubah dengan cara seperti itu? Belum tentu. Menurut kita mungkin itu cara, tapi menurut dia mungkin itu membuat dia lebih keras. Bisa seperti itu. Ya. Tetap yang menjadi tolak ukurnya adalah keadilannya, keadilan. Tetap kasih kalau itu adalah merupakan hak dia. Ada lagi? Masih ada? Udah? Sudah? Pak Tono ada enggak? Ya itulah perlunya adil. Jadi adil itu ya secara perbuatannya. Kalau dalam hati tidak bisa adil. Dalam hati tidak bisa adil. Itu tidak dihukum Allah. Tapi kalau secara zahir harus adil. Karena kalau tidak adil ini akan menjadikan permusuhan, menjadi sebab mereka saling hasad. Menjadi mereka saling membenci. Ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sesungguhnya tentang cerita Yusuf ini adalah merupakan bukti bagi orang yang bertanya. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Mereka berkata, Yusuf lebih ayah kita sayangi dari kita. Yusuf adalah lebih dicintai ayah kita daripada kita. Wa nahnu usbah, padahal kita lebih banyak. Apakah Yakub tidak adil? Apakah Yakub tidak adil terhadap anaknya? Adil, karena dia adalah seorang rasul. Dia adalah seorang rasul. Lalu kenapa mereka berpikir la Yusufu ahabbu ila abina minna? Yusuf itu lebih disayangi ayah kita. Ya karena Yusuf lebih kecil, ya kan? Mungkin digendong, mungkin dibawa jajan apa dan lain. Nah, inilah sensitifnya masalah keadilan terhadap anak. Hati-hati. Yang ini kita kasih rumah, yang ini tidak kita kasih rumah, yang ini dikasih. Hati-hati. Dalam sikap kita, jangankan masalah harta begitu. Hati-hati, omongan juga hati-hati. Hati-hati. Kayak yang Pak Yani bilang tadi, ini karena melakukan kesalahan tidak dikasih umpamanya HP yang sono dikasih, hati-hati. Kalau mungkin kita bisa kendalikan, tapi kalau dia akan tumbuh kebencian kepada saudaranya itu. Dia bilang tarlo. Iya kan? Maka lihat banyak terjadi hal-hal yang menjadikan keluarga itu rusak. Keluarga itu rusak adalah karena merasa mereka tidak adil keluarga ayah orang tua mereka. Mereka merasa tidak adil. Ada di Bojong ada, begitu ayahnya mati, udah main golok.
Ya, itu karena apa? Itu adalah karena mungkin menurut mereka orang tua mereka tidak adil. Hati-hati. Jadi kalau tidak adil, nah itu akan pasti membawa masalah sampai kapanpun. Tidak ada kezaliman itu membawa kepada hal yang tidak baik. Ya, maka dari itu dalam membagi harta pun itu sudah ditentukan Allah. Itulah keadilan. Itu keadilan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Masalahnya banjir terjadi, mereka orang kafir itu lagi merayakan bersenang-senang. Sama-sama susah. Jadi itu jadi dia mendingan dia senang. Artinya kan dia berpikir biar kita bilang dia kafir, dia kena banjir, kita beriman, kita juga kena banjir gitu. Begitu. Jadi dia mengatakan mendingan saya gitu. Sesuatu tidak dilihat bagaimana di awal, bagaimana di akhir. Yang dilihat itu bagaimana di akhir, bukan di awal. Ya. Bukan di awal, tapi bagaimana di akhir. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazal. Innahum yakiduna laka kaida wa akidu laka kaida. Famahilil kafiruna amhilhum ruwaida." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah al-fasl. Al-Qur'an itu adalah pembeda. Pembeda mana? Pembeda mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang kuat, mana yang lemah. Mana yang hina, mana yang mulia. Dari mana seseorang tahu mana yang baik, mana yang buruk? Dari Al-Quran. Siapa yang akan mulia, siapa yang akan hina? Al-Quran yang menjadi petentunya. Wahyu Allah. Coba lihat, siapa yang lebih mulia, kita ataukah Imam Syafi'i? Kita akui yang lebih mulia adalah beliau. Kenapa? Yang membuat kita berbeda dengan dia bukan keturunan, tapi adalah pengetahuan tentang wahyu dan pengamalan tentang wahyu. Yang menghinakan manusia adalah Al-Quran. Kalau ia tidak mengamalkan Al-Quran, dia akan hina. Yang akan menjadikan dia seseorang siapapun di dunia akhirat mulia, ia adalah Al-Quran. Di dunia akhirat. Bukan di akhirat saja, di dunia sampai akhirat. Siapa yang akan dihinakan di dunia ini adalah orang yang berlepas diri dari agama Allah. Siapa yang akan dimuliakan? Orang yang hidup sesuai dengan agama Allah. Siapa orang yang kuat? Orang yang ada dalam kebenaran. Siapa yang lemah adalah orang yang keluar dari kebenaran. Walaupun di awalnya kelihatan dia kuat, tapi dia akan pasti lemah. Kita lihat dia kadang-kadang mendapatkan segalanya kayak orang mulia, tapi tidak, dia akan pasti hina kalau dia tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi terkadang kita lihat mereka kuat, kok orang kafir itu kita lihat mereka mulia, mereka lebih banyak harta dari kita. Seperti yang tadi, dia kena banjir, kita juga kena banjir, kok kita kena banjir, kita orang beriman? Itu bukan penilaian, penilaian itu adalah di akhir. Karena memang terkadang kelihatan orang yang ada di dalam batil itu menang di awal. Yang orang bertakwa itu kelihatan kalah di awal. Tapi tidak pernah
orang kafir di akhir berakhir dengan menang, berakhir dengan mulia, tidak pernah. Yang akan berakhir dengan menang dan mulia di akhir itu adalah orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik, akhir yang baik adalah hanya milik orang yang bertakwa. Ya biar dia pun umpamanya baik melulu di sini, kalau udah mati dia nggak pernah baik lagi. Maka Allah katakan, innahu laqaulun fasl. Al-Quran itu adalah yang membedakan. Wa ma huwa bil hazal. Al-Quran bukan main-main. Al-Quran adalah yang membedakan yang hak dan batil. Al-Quran yang akan memuliakan seseorang. Kalau dia tidak mengikuti Al-Quran, Allah akan hinakan. Al-Quran akan membuat seseorang kuat. Kalau dia tidak mengikuti Al-Quran, dia akan lemah. Fayakiduna laka kaida wa akidu kaida. Mereka membuat tipu muslihat bagi Muhammad. Aku pun akan lakukan tipu muslihat. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Beri tangguh aja, beri tangguh. Itu sebentar doang Muhammad, sebentar doang. Nah, maka di awal keislaman, di awal kerasulan, lihatin, kayaknya orang kafir itu menang, ya nggak? Ya, Rasul disiksa, siapa yang mengikut Rasulullah disakiti. Kita kalau tidak berpikir dengan jernih, kok saya sudah jadi mukmin, kok jadi begini? Ammar bin Yasir setelah dia masuk Islam, orang tuanya masuk Islam. Ibunya ditombak sama Abu Jahal mati, ibunya digantung sama Abu Jahal mati. Kok Allah biarkan begitu saja? Padahal mereka ada dalam kebenaran. Beri tangguh sebentar saja, kata Allah, sebentar saja. Itu enggak lama, paling selama usia dia di dunia. Berakhir dia pasti tidak baik. Mereka melakukan tipu daya, saya akan lakukan tipu daya, kata Allah. Benaran. Ketika Rasulullah dalam awal periode kerasulan di Mekah, berapa tahun Rasulullah di Mekah? 13 tahun. Mereka disakiti dan seterusnya dan seterusnya. Tidak boleh membalas sama Allah. Tidak ada syariat jihad pada waktu itu. Terus dakwah berjalan. Tidak ada pemikiran mereka seperti pemikiran kita. Kok kami ini adalah orang yang beriman, kami tidak dibantu Allah. Enggak ada. Mereka berdakwah terus. Abu Jahal itu sudah sering melakukan pertemuan demi pertemuan bagaimana menghentikan dakwah Muhammad ini. Yang kesimpulannya, kalau dia setiap kali menyelesaikan musyawarah, tidak ada yang tepat cara membunuh Muhammad. Karena bagaimanapun Muhammad ini datang dari suku Bani Hashim yang sangat dihormati. Bani Hashim yang sangat dihormati. Karena Bani Hashim ini adalah orang yang sangat berjasa di Mekah. Sangat berjasa di Mekah. Saya mungkin sudah ceritakan ceritanya. Yang membuka jalan untuk rizki orang Mekah adalah Hashim. Dulu Mekah itu sangat miskin. Mekah itu sangat miskin. Ya. Nah, lahirlah seorang dari Ismail yang namanya Kinanah. Kinanah ini adalah salah satu anak Ismail, dan Kinanah inilah asal mula daripada suku Quraisy. Kinanah ini orang yang sangat mulia akhlaknya, sehingga ulama mengatakan tidak pernah Kinanah makan sendirian di rumahnya. Apa artinya itu? Ada terus tamu. Karena apa itu? Karena baik. Kita kalau nggak baik, nggak ada orang yang berani bertamu. Nggak ada yang berani bertamu. Nah, akhirnya dari Kinanah ini turun temurun, ada namanya Hashim. Nah, ini orang-orang Mekah kehidupannya sulit. Bapak lihatlah keadaan sekarang tuh. Dari mana mereka mendapatkan makan? Maka ada tempat yang khusus. Kalau mereka sudah putus asa, mereka akan datang ke tempat itu untuk mati. Untuk mati. Nah, Hashim berpikir, saya harus punya cara bagaimana supaya ini kemiskinan hilang. Akhirnya dia mengumpulkan saudara-saudaranya, mereka mengambil kesimpulan mereka harus pergi ke luar negeri berdagang. Kadang mereka ke Yaman, kadang mereka ke Syria, kadang mereka ke Ethiopia. Tapi dengan syarat, siapapun yang pergi berdagang, kalau sudah pulang keuntungannya adalah jangan dinikmati sendiri. Saling membantu dengan orang yang tidak ikut berdagang. Nah, akhirnya jadilah mereka orang yang tumbuh ekonominya dengan bagus perlahan-lahan. Saat itu
Kita tahu bagaimana kejahiliaan. Kalau orang tahu ada orang yang bawa uang pasti dirampok. Akan tetapi kalau orang luar Mekah ini mengerti, tahu bahwa yang datang itu adalah Bani Kinanah atau Bani Hashimiyah, itu nggak ada yang berani lawan, nggak ada yang berani ngerampok. Kenapa mereka tidak berani rampok? Karena kemuliaan akhlak Bani Kinanah ini, akhlak orang Quraisy ini. Bagaimanapun mereka miskinnya, mereka pasti memuliakan tamu. Nah sampai sekarang cobalah ke Mekah, ini akhlak mereka yang sangat luar biasa. Mereka memuliakan tamu. Padahal orang sudah datang, mulai dari Nabi Ibrahim, orang sudah pada datang ke Mekah untuk melakukan haji, walaupun caranya bermacam-macam. Setiap orang yang datang ke Ka'bah itu mereka hormati, mereka jamu orang Quraisy ini. Maka kalau orang Quraisy ini datang berdagang ke luar negeri, tidak ada yang mau mengganggu, tidak ada yang mau merampoknya. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, lalu tumbuhlah ekonomi mereka. Tidak pernah Abu Jahal menemukan cara yang tepat bagaimana membunuh Rasul. Musyawarat batal itu. Akhirnya satu saat ketika mereka musyawarat, datang seorang jin yang menjelma menjadi manusia. Dia bilang, kalian tuh bodoh-bodoh banget, gampang membunuh Muhammad itu, agar supaya kalian tidak disalahkan oleh Bani Hashim. Caranya adalah setiap suku yang ada di Mekah ini, ambil dari setiap suku yang paling jago, kasih senjata. Jadi semua ikut membunuh Muhammad. Kalau semua ikut, maka tidak ada yang bisa disalahkan Bani Hashim. Nah, tertawa lebar tuh Abu Jahal. Ini adalah cara yang paling jitu. Malam ini adalah akhir daripada hidup Muhammad. Mereka kepung Rasulullah di dalam sebuah rumah. Rasul ada di rumah itu bersama Ali. Mereka sudah memiliki keyakinan yang mantap bahwa malam itu Rasul akan terbunuh. Dan mereka tidak bisa disalahkan Bani Hashim. Kenapa? Karena semua suku terlibat di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Rasul beritahu Jibril pergi sana, kasih tahu Muhammad, dia sudah dikepung. Kasih tahu Muhammad, dia sudah dikepung. Suruh dia keluar. Mereka melakukan tipu daya. Aku pun lakukan tipu dayaku, kata Allah. Siapa yang paling jago tipu dayanya? Allah tidurkan mereka semua. Rasulullah keluar. Bukan sekedar keluar, Rasul ambil pasir, dia taruh satu persatu di ubun-ubun mereka. Begitu Rasulullah pergi, dia menemui Abu Bakar. Mereka keluar bersembunyi di Gua Thur. Lalu mereka bangun. Lah, kok kamu tidur? Kamu juga tidur. Kok pada tidur semua? Itu apa yang diubun? Kamu juga ada tuh pasir. Tambah kesal mereka sama Rasulullah. Biarkan mereka melakukan tipu daya. Aku yang paling hebat tipu dayanya, kata Allah. Yang jelas orang yang bertakwa yang pasti akan berakhir dengan baik. Di mana Muhammad? Semua berpendapat bahwa Muhammad ada di Gua Thur. Dan memang Muhammad ada di Gua Thur bersama Abu Bakar. Dengan keyakinan yang mantap Muhammad ada di Gua Thur, lalu mereka mengadakan sembara. Siapa yang membawa Muhammad ke sini, hidup atau mati, dikasih 100 ekor onta. Mereka rame-rame ke situ, yang dipimpin oleh Ikrimah. Benar nggak Muhammad ada di Gua Thur? Ada. Mereka datang ke Gua Thur, sehingga kaki mereka kelihatan sama Abu Bakar dari bawah. Sebagian kaki mereka sudah ada di mulut gua. Sehingga Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau mereka melihat kaki mereka saja, sudah kita ditemukan. Abu Bakar menangis. Apa kata Rasulullah? Bagaimana menurutmu, wahai Abu Bakar? Ada 2 orang, lalu yang ketiga adalah Allah. La takhaf wa la tahzan. Tapi apakah mereka apakah ada satu orang pun di antara mereka yang melihat ke dalam gua? Tidak ada, itu hal yang aneh. Padahal mereka semua mengatakan bahwa Rasul ada di gua ini. Dan memang ada di dalam gua itu. Kalau mereka melihat kaki mereka aja, mereka sudah menemukan Rasul. Tapi mereka tidak terpikir melihat ke dalam gua. Siapa itu yang punya tipu daya? Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siapa yang melakukan tipu daya ketika penyihir Firaun mengatakan akan datang seorang Bani Israel yang akan mengambil kekuasaanmu. Firaun mengambil tipu daya yang sangat luar biasa. Gampang. Setiap bayi yang lahir dari Bani Israel laki-laki bunuh. Iya kan? Dibunuh, setiap yang lahir dibunuh, laki-laki dibunuh. Musa lahir, Allah ilhamkan kepada ibunya, kalau kau sayang sama anakmu, ya udah hanyutkan dia. Hanyutkan dia. Maka wahyu itu pasti benar, walaupun secara logika tidak benar. Maka beribadahlah sesuai dengan wahyu. Karena ibadah itu wahyu, bukan akal. Mana benar orang begitu lahiran dihanyutkan anaknya? Benar enggak? Enggak benar. Mana benar iblis sujud kepada Adam? Secara logika enggak benar, tapi itu adalah perintah. Itu adalah perintah. Mana benar orang beriman secara syariat? Enggak boleh orang beriman itu secara syariat, secara akal. Enggak boleh orang beriman beribadah untuk mendapatkan surga, karena surga itu makhluk. Tidak boleh orang beriman beribadah karena takut sama neraka, karena neraka itu adalah makhluk. Tapi memang kita diperintahkan beribadah karena ingin masuk surga, beribadah karena takut masuk neraka. Jadi ibadah itu perintah. Nah, ini sangat tidak logis. Hanyutkan anakmu, wahai ibunya Musa. Dia hanyutkan anaknya. Tenggelam gak itu peti? Enggak tenggelam. Mendarat di mana itu peti? Mendarat di belakang istana Firaun. Begitu mendarat ditangkap sama permaisuri. Sebelumnya Allah sudah taruh di situ orang beriman. Nah, ini yang sering saya katakan. Kalau Anda orang solih, Allah akan dikirimkan kepada Anda orang solih yang lainnya untuk mendukung ketaatan Anda. Dan kajian kemarin kita katakan, salah satu sebab husnul khatimah berteman dengan orang solih. Nah, lihat, ternyata di situ sudah ada seorang perempuan yang menyembunyikan keimanannya, yang Allah bikin dia mandul. Gak punya anak, karena Allah akan menitipkan kepada dia seorang anak yang saleh, sehingga ia akan mencintainya. Nah, begitu permaisuri membawanya, nah mereka melihat, lalu datang Asia. Waduh, ini cakep banget nih anak. Firaun pun datang, Allah rubah hatinya, masuk akal juga. Ini kita bikin anak kita, senang banget saya, kata Asia. Ya deh, kata Firaun. Coba, padahal ini yang dicari, udah mati ribuan orang. Siapa yang paling hebat tipu muslihatnya? Allah. Nih Allah bikin dia nangis. Firaun katakan, cari orang tukang susuin di Mesir ini, semua bawa ke sini yang terbaik. Tidak ada yang mau. Nangis, tidak cocok, dicoba ini tidak cocok. Nah, tadi karena dia dibuntutin kakak perempuannya, dia menonton semua itu, dia bilang di sono ada ibu susuan di pinggir sana. Coba itu, mana tahu dia mau. Orang itu ibunya. Dibawa ini perempuan. Ya langsung mau orang ibunya. Apakah berkurang nikmat Allah? Itulah indahnya takdir. Cuman Bapak ketawa dengarin ini karena Bapak tahu bagaimana akhirnya. Kalau Bapak nggak tahu akhirnya, Bapak akan bilang Allah jahat banget. Begitu dicoba langsung diam tuh Musa, netek dia. Jadi dia tetap ketemu sama ibunya, nyusu sama ibunya, dapat uang banyak lagi. Firaun berikan ia makanan yang paling bergizi, pendidikan yang paling bagus. Coba lihat, dia pelihara di istananya yang ia sangat banggakan itu. Dia kasih makanan yang sangat bergizi, pendidikan yang paling bagus. Untuk siapa? Untuk musuhnya sendiri. Inilah orang yang selama ini dicari. Udah ribuan orang mati. Wa akidu kaida. Tapi bagaimanapun muslihat orang kafir tidak akan berakhir dengan baik. Walaupun Anda lihat di awalnya dia menang, di awalnya dia baik. Terkadang kita lihat kebatilan itu kok dominan dibanding kebenaran. Itu adalah terkadang di awal, bukan di akhir. Nah, apakah mereka Abu Jahal menemukan Rasul? Enggak menemukan Rasul sampai ke Madinah. Ada di Madinah, belum sampai di Madinah. Ada yang lihat dia Suraqah ya, tahu Bapak ceritanya itu. Nah, akhirnya 2 tahun Rasulullah di Madinah disyariatkanlah perang. 2 tahun di Madinah disyariatkan perang, terjadilah perang Badar. Mati gak di situ orang-orang kafir? Termasuk Abu Jahal, 24 tokoh orang kafir mati dalam perang Badar.
famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Beri tangguh sebentar aja. Enggak akan berakhir baik orang kafir. Walaupun di awalnya mereka baik, kelihatan di awalnya menang. Dalam perang Badar mereka sudah mati 24 orang. Belum lagi di perang Uhud dan seterusnya. Yang jelas pada tahun ke-8 Hijriah terjadi penaklukan kota Mekah. Semua ditawan, dikumpulkan di samping Ka'bah. Kalau Rasulullah penggal satu-satu habis itu. Rasul katakan, menurut kalian mau saya apakan? Mereka mengatakan, akhun karim ibnu akhin karim. Kau adalah saudara kami yang mulia, anak saudara kami yang mulia. Apa kata Rasulullah? Kalian saya maafkan. Kalian saya maafkan. Wa sa'aqulu lakum ma qawla Yusuf li akhihi la tathrib 'alaikumul yawm. Saya akan katakan pada kalian apa yang dikatakan Yusuf pada saudaranya. Mulai hari ini tidak ada cercaan bagi kalian. Kalau Rasul mau habisin, habis nggak semua? Jadi 13 tahun tambah 8 tahun berapa? Ya segitu doang. Akhirnya siapa yang menang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, dia disakiti dan seterusnya. Siapa yang menang? 950 tahun. Siapa yang berakhir dengan baik? Nuh hanya mengatakan, Rabbi inni maghlubun fantasir. Wahai Tuhanku, udah 950 tahun aku berdakwah, mereka semakin jauh justru darimu. Inni maghlubun fantasir, aku terkalahkan, maka tolong aku ya Allah. Langsung tuh pintu-pintu langit terbuka, pintu-pintu bumi terbuka, banjir dunia. Siapa yang habis? Adakah orang yang kafir satu pun selamat? Adakah orang yang beriman satu pun mati dalam keadaan di dalam banjir itu? Enggak ada. Fir'aun dengan Musa, siapa yang berakhir dengan baik? Kaum Ad, kaum Samud, siapa yang berakhir dengan baik? Orang-orang kafir Mekah dengan Rasulullah, siapa yang berakhir dengan baik? Adalah tetap yang berakhir dengan baik orang-orang yang mengikuti para rasul itu. Itu cukup bukti dari segi sejarah. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu lil muttaqin adalah hanya orang yang bertakwa yang akan berakhir baik, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak ya. Maka dari itu keselamatan hanya ada di dalam Al-Qur'an saja. Cukup kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.